Kita akan membahas mengenai dunia analog ini karena memang kita hidup pada zaman yang digital. Itu bagaimana sih analog relationship itu? Mari sebelumnya kita masuk dalam doa sebelum kita bahas bagian ini. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur Tuhan memimpin sehingga pada sore ini bersama-sama di tempat ini kami memikirkan mengenai relasi kami Tuhan. Tanpa sadar mungkin kami terbiasa dengan relasi secara digital. Relasi yang tidak perlu kami berjumpa secara fisik, tidak perlu kami bersentuhan secara fisik. Tetapi apakah itu yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam menciptakan kami sebagai manusia dalam gambar dan rupa Allah. Kami berdoa Tuhan pimpin kiranya persekutuan hari ini Tuhan terus mempertumbuhkan, memperkembangkan persekutuan pemuda di tempat ini supaya kami sungguh-sungguh menikmati fellowship ini di antara saudara-saudara dalam iman kepada Kristus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waktu perang teluk yang pertama, siapa tahu? Siapa yang tahu perang teluk yang pertama kapan? Wah, ini angkatan ini lahirnya tahun berapa ini? Perang teluk yang pertama ada yang tahu? Tahun berapa? Enggak ada yang tahu. Perang teluk yang pertama itu masih baru kok, tahun 1990. Siapa yang sudah lahir tahun 1990? Umur berapa? Oh, baru lahir. Oke. Itu perang teluk pertama tahun 1990, waktu itu saya SMA kelas 1 atau kelas 2. Dan waktu itu heboh karena apa? Karena Amerika kemudian menyerang Irak, karena Irak menyerang Kuwait. Lalu orang gereja-gereja waktu itu di kota saya meramalkan bahwa inilah akhir zaman. Maka kami waktu itu sedikit senang. Meskipun takut, senang kenapa? Karena ini sudah akhir daripada sekolah. Kalau akhir zaman kan berarti sudah gak usah sekolah lagi kan. Akhir zaman lalu teman saya mengatakan sudah kita gak usah belajar, kita bakar buku kita. Sudah akhir zaman, sudah mau kiamat. Untung kita gak bakar karena ternyata kita hidup sampai hari ini begitu. Nah apa yang membuat perang teluk pertama itu sangat berbeda ialah karena adanya CNN, Cable News Network. Satu TV yang menyajikan siaran langsung. Waktu itu harus melalui parabola sehingga hanya rumah-rumah yang ada parabola mereka bisa nangkap CNN, lalu mereka nonton CNN dan kita seakan-akan mengikuti perang itu dari waktu ke waktu itu secara live. Itu menjadi sesuatu hal yang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya kita hanya baca berita. Maka sejak saat itu teknologi media itu berevolusi dengan begitu pesatnya. Sampai istilahnya ialah bad news is a good news. Kalau semuanya good news, apa yang mau diceritakan, iya kan? Pak Fandi gimana kabar Pak? Baik-baik saja. Ya sudah. Pak Fandi gimana kabar Pak? Aduh tolong doakan Pak. Gitu ya. Pekerjaan lagi ini segala macam. Wah itu kan jadi good news bagi penggosip. Nah maka media itu kemudian berevolusi begitu pesatnya. Lalu sekitar 20 tahun lalu kita mulai terbiasa dengan yang namanya dunia digital. Saya mulai bersentuhan dengan internet itu tahun 97. Waktu itu beli modem lalu colok ke kabel telepon, lalu bunyi yang gitu ya. Ada bunyi yang khas begitu. Lalu kita senang banget untuk menampilkan satu foto di internet itu butuh waktu beberapa detik, satu foto. Dan kita rasanya senang banget. Oh bisa mengunjungi situs berita ini. Wah rasanya senang banget. Lalu detik.com mulai zaman setelah kerusuhan Jakarta itu, kerusuhan Mei 98, itu detik.com mulai menjadi satu acuan bagi sumber berita kita. Nah kita kemudian masuk kepada dunia digital. Lalu dunia digital itu menawarkan kita lebih banyak pengalaman, lebih banyak keleluasaan, lebih banyak kepraktisan yang disebut dan lebih banyak yang disebut kebebasan. Kita bebas daripada jarak, bebas daripada keruwetan macam-macam, bebas daripada ketidakpastian. Saudara mau janjian, saudara bisa janjian kemudian dalam grup-grup WA lalu kita mengatakan oke, kita ketemu jam sekian dan itu rada bisa dipastikan. Waktu kita masih kecil, janjian sama teman, ini benar-benar pakai iman. Teman datang apa tidak nih? Kumpul yuk main bola, itu janjiannya di sekolah. Main bola jam 2. Lalu jam 2 itu nggak tahu ada teman yang datang apa enggak, pokoknya kita beriman ketemunya. Lalu orang tua nggak pernah tahu anak pergi kemana. Pokoknya orang tua cuma tahu anak pergi main bola, lalu orang tua nggak bisa ngecek. Jadi itulah zaman kita. Tetapi sekarang itu kita sangat dipermudah banyak hal oleh dunia digital kita. Dulu kita mau pergi, itu mesti ada yang nganter. Sekarang nggak perlu, kita tinggal pesen lalu ada
Grab, ada Gojek, ada apa aja bisa datang menjemput kita. Jadi dunia digital itu memberikan kepada kita kebebasan di dalam banyak hal. Kita lapar tengah malam, dulu lapar tengah malam pusing saya. Lapar tengah malam akhirnya cari Indomie. Kalau sekarang lapar tengah malam banyak kok saudara mau lapar apa segala macam buka ini apa. Nah saya tertarik dengan satu kutipan dari berita di Tacoma News Tribune juga dari Boston Globe ya. Kita lihat pada slide itu berita pada tanggal 11 April 1953. Nah kita lihat pada slide. Dan saya terjemahkan dari berita itu kira-kira mau mengatakan begini ya. Sudah bisa muncul pada slide-nya. Nah saudara lihat ya, ini adalah satu berita dengan judul bagaimana telepon di masa depan. Nah telepon pada zaman itu, saya nggak tahu ya saudara pernah merasakan nggak telepon yang masih pakai diputar gitu? Pernah? Itu pernah ya, itu sangat enjoy. Waktu saya pergi ke satu museum dan kembali lihat telepon itu ya saya senang sekali. Karena zaman dulu kita telepon, gitu ya. Wah itu orang kalau zaman dulu pacaran, lagi naksir cewek misalnya ya, telepon ya, bisa sampai nomor terakhir grogi ditutup. Itu zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang kan sudah call tinggal pencet ya. Zaman dulu itu butuh iman untuk membuka percakapan dengan itu gebetan, maka imannya luar biasa untuk muter. Nah, pada zaman itu bagaimana kita bayangkan dunia masa depan, saya nggak pernah bayangkan bagaimana telepon itu akan, cuma ada mimpi bahwa satu hari nanti kita bisa teleponan itu sambil lihat-lihat dengan lawan bicara kita. Saya bayangkan satu hari kalau saya sudah pergi jauh dari kota, lalu telepon mama masih bisa ngomong, ketemu dengan mama, lihat wajah dengan wajah. Wah itu mimpi saya waktu kecil, tapi nggak berani membayangkan bahwa itu akan terjadi. Kita hanya berani bermimpi tapi kita tahu itu rasanya sulit banget. Pertama kali saya lihat telepon genggam itu tahun 1991 apa 92. Itu teman Koko kerja di Telkom, datang ke rumah bawa batu bata. Lalu dia mengatakan ini telepon. Masa sih telepon? Bisa telepon? Bisa. Coba pencet nomor telepon rumah. Masa sih? Dipencet nomor telepon rumah berdering. Kita satu rumah kaget. Ada apa nih? Kok bisa bunyi? Nah kita mulai, waktu itu pertama kali saya melihat yang namanya telepon genggam. Itu bentuknya kayak batu bata. Bukan batu bata kecil loh, batu bata gede. Wah itu kalau dilempar itu ya, waduh bisa kepala berdarah itu. Dan juga dulu saya ingat satu cerita lucu waktu kami masih kecil. Zaman masih telex. Nah ini kan saya ceritakan itu teknologi zaman dulu ya. Zaman masih telex ya. Dulu ada teman papa itu kerja eksportir rotan. Jadi dia komunikasinya sama luar negeri yang beda jam jauh. Itu pernah satu masa. Mamanya itu sampai gak bisa tidur. Dan mamanya itu minta dipanggilkan dukun. Ini kan mereka bukan orang percaya. Kenapa dipanggil dukun? Karena rumah ini ada setan. Kenapa ada setan? Setiap malam ada yang mengetik di kantor sebelah. Dia kira setan, padahal itu telex masuk. Telex masuk kan otomatis wah dia nggak bisa tidur lama. Akhirnya anaknya bingung kenapa mama nggak bisa tidur. Ternyata itu adalah telex. Nah kita coba lihat di dalam berita ini mau mengatakan begini. Saya coba terjemahkan mengenai masa depan daripada telepon itu. Mark Sullivan, San Francisco, itu presiden dan direktur daripada itu Pacific Telephone and Telegraph Company. Dia mengatakan dalam pidatonya pada kemarin malam, dia mengatakan begini. Bentuk apa yang akan diambil oleh telepon di masa depan tentu saja merupakan spekulasi belaka. Inilah ramalan saya. Dalam perkembangan terakhirnya, telepon akan dibawa-bawa oleh individu. Mungkin seperti kita bawa jam tangan pada saat ini. Mungkin tidak memerlukan tombol atau sejenisnya. Dan saya pikir para pengguna akan dapat melihat satu sama lain jika mereka menginginkannya saat mereka berbicara. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya bisa diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Kalau saudara hidup pada zaman itu, saudara bilang apa? Gila. Gila masa bisa telepon segede gini dibawa oleh masing-masing orang, mana ada. Kita mulai mengatakan gila begitu ya. Tapi ini visi akan masa depan.
Dan pada hari ini saudara terbiasa dengan apa yang dia katakan ini. Kita pergi ke negara manapun juga kita nggak usah takut. Kita tinggal ngomong, ada yang translate. Maka hari ini, inilah keseharian kita. Digital world, digital life, digital fellowship, dan digital relationship. Tetapi pertanyaan yang serius, betulkah apa yang diharapkan itu sudah tercapai? Betulkah apa yang kita inginkan dalam dunia ini dengan digital itu semuanya sudah terpenuhi? Maka hari ini kita membahas mengenai analog relationship. Tapi bolehkah saya minta satu hal? Di dalam waktu yang singkat ke depan ini, bolehkah kita mencoba menahan diri untuk tidak membuka atau mengintip HP kita? Ini hal yang sulit ya, sulit loh. Kita sekarang ini sangat terbiasa ya, heran ya. Kita kerja ya, entah sepersekian menit, sepersekian detik, sepersekian menit, mata kita akan melirik ke HP kita, benar nggak? Zaman 12 tahun lalu ketika saya, 10 tahun lalu ketika kuliah di STT, Pak Yadi mengatakan sejak ada itu nada getar, kita itu seringkali tidak sadar, seperti kita merasa kantong kita itu bergetar. Begitu kita lihat nggak ada miss call, tapi kita bisa merasa seperti ada yang bergetar. Nah, kita bagaimana bisa menghindari? Sangat sulit ya. Kalau saudara ngecek media sosial itu berapa lama satu kali? 2 jam? Buka IG? Atau mungkin semenit sekali? Nah, kita coba ya, kita coba bagaimana menahan untuk tidak membuka, mengintip HP kita di dalam waktu ke depan ini. Saya ajak untuk kita menikmati momen dengan saudara-saudari kita di dalam ruangan ini, menikmati kebosanan. Kebosanan itu menikmati apa yang disebut oleh dunia digital kita sebagai boredom. Sebagai kebosanan yang aku nggak tahan deh tanpa teknologi itu gitu ya. Mari kita coba menikmati apa yang disebut sebagai kebosanan itu. Nah, pertama-tama apa sih bedanya analog dengan digital? Penjelasan teknisnya sih banyak ya. Penjelasan teknisnya saya baca rumit, sudahlah gini aja ya. Itu analog itu misalnya telepon rumah. Analog misalnya termometer yang masih pakai air raksa. Analog misalnya ya orang katakan kipas angin. Atau misalnya radio transistor. Siapa yang seumur hidup nggak pernah dengar radio transistor? Pasti banyak ya, kalau yang masih generasi tahun 2000 ke atas mungkin sudah tidak pernah menikmati radio transistor ya. Tapi zaman kita dulu itulah hiburan kita. Kita menikmati sandiwara radio. Sandiwara radio itu kayak hiburan yang sangat luar biasa bagi kita. Lalu kita menikmati nonton bola di radio transistor. Siapa yang pernah nonton bola di radio? Nonton bola. Nggak pernah dengar ya? Kita sangat menikmati masa itu. Saya coba contohkan ya. Oke, selamat malam para pemirsa bola di mana saja saudara berada. Pada malam ini kita akan menyaksikan pertandingan sepak bola, pertandingan yang bergengsi antara Manchester United melawan Manchester City. Saudara-saudara, pertandingan segera dimulai. Wasit meniup peluit panjang menandakan kick off. Bola digiring oleh Christian Eriksen. Christian Eriksen mengumpang kepada Bruno Fernandes. Fernandes umpang kepada sisi yang satu, saudara. Ada Anthony berkelit sebentar, berputar-putar, kemudian melewati satu pemain. Dari sudut yang sempit, umpang lampu jauh ke depan, disundul saudara sekalian. Tapi sayang sekali, saya meleset 1 meter saudara dari gawang. Kita dengar itu, rasanya gregetan saudara sekalian. Dan itulah dunia analog. Itulah dunia analog dan kita menikmati. Saya dulu betul-betul menikmati itu. Sangat seakan-akan tuh bayang-bayang itu dari pemain bola itu hidup. Nah, itulah dunia analog. Lalu saudara kemudian buku ya, saudara beli buku. Sekarang saya sudah jarang beli buku analog, beli buku cetak ya. Saya beli bukunya itu ialah buku digital. Karena faktor praktis juga ya sebagai hamba Tuhan. Kalau kemana-mana sekali pindah, gila bawanya berapa peti. Kalau buku digital kan tinggal bawa satu komputer pergi. Kalau orang tanya, jumlah buku kamu itu berapa? Kalau hamba Tuhan zaman dulu ya, 10.000. Wah, rumahnya 10.000 buku. Itu sekarang 20.000. Taruh di mana? Di sini. Gitu ya. Praktis sekali. Dan itulah dunia digital kita. Cellphone kita, smartwatch kita, tablet, e-book, apa segala macam. Nah, saudara, dunia digital itu sudah diprediksi waktu saudara baca ya.
Itu saudara baca buku-buku satu yang itu ngetren ya, misalnya Alvin Toffler, itu Megatrend 2000 atau Global Paradox, John Naisbitt. Itu kita seakan-akan kalau lihat lagi itu buku pada hari ini ya, memang mereka itu kayak prophet, nabi loh. Mereka bisa meramalkan hari ini akan seperti apa. Nah sekarang berkenaan dengan gereja, nah ini menjadi satu pergumulan kita ya. Sejak pandemi banyak orang yang menikmati gereja secara digital. Kita tidak perlu keluar rumah, tidak perlu mandi, tidak perlu dandan, langsung tinggal buka TV, kemudian mengikuti ibadah. Lalu kita bisa mengikuti 5 kebaktian dalam sehari. Saudara bisa ikut 5 kebaktian dalam sehari, dan saudara juga bisa makan Indomie sambil dengar khotbah, kadang gak ada yang akan lihat. Kalau saudara sekarang di sini makan Indomie, coba bayangkan. Bagaimana perasaan yang lain gitu ya kalau nggak dibagi. Nah saudara sekalian, berkenaan dengan digital church, apa sih bedanya antara analog dengan digital church? Kita lama-lama makin terbiasa sih dengan gereja yang digital, bahkan kita mengatakan harusnya GRI punya sarana digital church dong untuk mengakomodasi orang-orang yang memang mager gitu, malas gerak, pinginnya ya ibadah dari rumah, dari kursi, dari tempat tidur. Nah apa sih bedanya itu digital sama analog church? Digital church itu, atau kita sebut gereja internet, itu adalah sebuah gereja yang seluruh atau sebagian besar anggotanya bertemu, berkumpul, dan mengajarkan serta mempraktekkan keyakinan agamanya seluruhnya atau terutama melalui cara-cara online. Jadi mereka itu kumpul, ketemu, mereka kelas, lalu mereka mempraktekkan keyakinan agamanya, mungkin menjalankan sakramen perjamuan kudus, itu seluruhnya dan terutama melalui cara-cara online. Ada yang mengatakan bahwa kita tidak bisa terhindarkan dari menuju kepada digital church. Mau nggak mau, orang-orang akan menuju kepada digital church. Siapa lagi sih yang mau ke itu gereja, capek kan, buang-buang waktu. Kita kan bisa mengikuti dari rumah. Nah apalagi sejak pandemi COVID memaksa kita masuk kepada dunia digital. Kayak dulu perdebatan-perdebatan ya, misalnya persembahan. Persembahan gak boleh secara digital. Nah ketika kita masuk masa pandemi mau gak mau secara digital. Ada sesuatu hal yang kita dipaksakan untuk masuk kepada dunia itu. Lalu kemudian orang mengatakan bahwa kehadiran kita di gereja-gereja itu akan digantikan oleh avatar-avatar. Jadi kita kemudian akan digantikan oleh sosok yang lain. Jadi kita bertemu, jadi ada gereja-gereja, memang gereja internet. Dan saya lupa tiba-tiba namanya, ada satu pendeta itu Judah Smith ya. Yang sangat berapi-api juga khotbahnya begitu ya. Wah kalau nonton dia itu memang pengkhotbah yang very fluent ya. Dia sangat berapi-api, sangat berkarisma. Dan itu pun juga dia kemudian dia mengumumkan membuka gereja online. Dan benar-benar online. Jadi ada ruang tunggu. Sebelum masuk ibadah, misalnya ibadah jam 10. Jam 9.30 saudara bisa masuk ngobrol-ngobrol sama orang lain. Ada avatar-avatar yang menggantikan kita. Dan avatar itu kemudian menjadi satu sosok virtual yang mewakili kita. Nah inilah gereja internet. Tetapi sejujurnya, apakah saudara merasa nyaman dengan digital church? Apakah saudara merasa nyaman dengan digital church? Apakah kita merasa cukup untuk berjumpa dengan saudara-saudara seiman kita melalui misalnya Zoom? Saya nggak tahu kalau yang lebih muda ya, tetapi kemudian saya merasa ada sesuatu hal yang hilang, sesuatu hal yang kurang. Saya membayangkan, ketika pandemi ya memang enak sih ya, kita nggak usah keluar rumah. Kita pun khotbah, kita pun ngajar, kita melalui Zoom. Dan rasanya ya sudah nyaman. Di atas pakai baju kemeja, pakai dasi, di bawah celana pendek, gitu ya. Nah cuma makanya waktu di Zoom itu kita nggak berani berdiri di depan layar. Kita kalau berdiri geser dulu sedikit baru berdiri. Nanti kelihatan pakai celana pendek begitu ya. Nah apakah kita sudah merasa cukup untuk berjumpa dengan saudara-saudara seiman kita melalui Zoom misalnya? Saya percaya bahwa kita masih akan terus merindukan persekutuan secara fisik. Kita akan merindukan yang namanya analog fellowship atau analog relationship pada akhirnya. Mengapa saudara sekalian? Nah ini satu hal yang penting ialah bahwa karena Allah menciptakan kita bukan hanya memiliki jiwa atau roh tapi tanpa tubuh. Allah menciptakan kita itu di dalam tubuh dan tubuh itu penting. Tubuh itu Allah cipta begitu indahnya.
Tubuh itu menjadi satu hal yang rumit yang Allah ciptakan untuk mencapai rencana dan tujuan yang agung di dalam penciptaan itu. Nah, ketika kita jatuh ke dalam dosa, Allah tidak mengirimkan keselamatan kepada kita secara digital. Allah tidak mengirimkan misalnya antivirus atau anti-sin gitu ya. Lalu kode-kodenya yang kita bisa download, kemudian kita bisa dibereskan dosa-dosa kita. Tidak. Atau Allah mengirimkan malaikat tanpa tubuh untuk membereskan dosa kita. Tidak, saudara sekalian. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah mengirimkan anaknya yang tunggal di dalam tubuh. Di dalam tubuh untuk lahir secara tubuh. Sebagai manusia, dia mati di dalam tubuh dan bahkan bangkit di dalam tubuh. Maka Yesus sungguh-sungguh memberikan nyawanya kepada kita. Yesus memberikan dirinya kepada kita. Yesus tidak menciptakan avatar-avatar. Jadi Yesus bukan sekadar hadir ke dalam dunia tapi tidak masuk ke dalam tubuh kita, tidak memiliki tubuh kita. Tetapi dia sungguh-sungguh ketika Allah menyelamatkan kita, Yesus sungguh hadir di dalam tubuh. Dan di atas karya Kristus inilah Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, dan Roh Kudus turun. Di atas karya Yesus secara fisik inilah maka gereja didirikan. Lalu setelah gereja didirikan kita lihat gereja macam apa yang didirikan. Ialah gereja secara fisik. Gereja secara fisik yang berdiri. Kita tidak membaca kisah Rasul mereka berdoa. Oke, kita janjian ya berdoa ya karena bahaya kita nggak usah kumpul. Kamu doa dari rumah, saya doa dari rumah, kita sama-sama doa. Tidak. Tetapi gereja itu hadir secara fisik. Ada rasul-rasul yang melayani secara fisik. Ada orang-orang percaya, para petobat-petobat baru. Mereka yang menyatakan imannya secara fisik. Lalu ada penginjil-penginjil yang diutus untuk pergi membawa berita Injil itu secara real, secara fisik. Lalu martir tidak memberikan nyawanya. Secara digital tidak. Oke, saya berikan nyawaku tetapi ya tidak usah menyerahkan diriku. Tetapi mereka memberikan nyawanya secara fisik bagi Injil Kristus. Dan disitulah kita melihat kemudian jemaat yang berkumpul dan berelasi secara analog, itulah yang menarik orang-orang untuk datang. Itulah yang memimpin kekristenan kepada pertumbuhannya yang luar biasa. Tadi pagi saya berkhotbah tentang bagaimana orang-orang percaya itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dan mereka adalah jemaat yang berkumpul, berelasi secara analog. Mereka bukan, ya ini kita pakai istilah analog ya, menggantikan istilah fisik ya. Dan mereka berkumpul secara analog itu. Dan inilah yang menarik perhatian orang-orang ketika mereka melihat daripada orang-orang percaya itu. Kita lihat pada slide Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Mari kita baca sama-sama. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Karena memang di bait Allah itu mereka ada tempat yang dimana mereka bisa gathering, mereka bisa berkumpul dengan secara lebih nyaman ya. Jadi tapi mereka juga ada memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Ini menjadi satu persekutuan yang sangat unik. Orang-orang percaya itu selain mereka menggunakan bait suci sebagai tempat berkumpul dan pelayanan mereka, mereka juga bertemu sekali lagi di rumah-rumah. Mereka bertemu secara fisikal meskipun dengan resiko yang besar. Meskipun mungkin dengan resiko mereka mungkin diejek, dicemooh, bahkan dianiaya. Tapi mereka berkumpul secara fisikal, berdoa dan belajar firman. Jadi kita melihat bahwa gereja mula-mula tidak sekadar membawa orang bertobat. Tetapi gereja juga memuridkan. Dan gereja memuridkan, kita melihat gereja dipersatukan, gereja diperluas, dan gereja dilipat gandakan melalui orang-orang percaya yang berkumpul di rumah-rumah itu. Nah saudara sekalian, gereja itu menjadi saksi yang kuat di antara orang-orang Yahudi yang belum diselamatkan. Bukan hanya karena mujizat yang dilakukan oleh para rasul ya. Para rasul mengadakan mujizat tentu itu
satu hal yang wow gitu ya, yang sangat mudah attract perhatian orang. Tetapi yang juga menarik perhatian orang ialah cara anggota-anggota persekutuan itu mengasihi satu dengan yang lain dan melayani Tuhan. Maka apa yang attract orang untuk datang kepada gereja? Pada hari ini mungkin saudara tertarik dengan pengajarannya, mungkin saudara tertarik dengan dengan ibadahnya atau apa. Tetapi pada zaman itu mereka tertarik dengan kasih yang ada di antara anggota-anggota di dalam tubuh Kristus. Jadi saudara itu bayangkan ya, mereka pada zaman itu rumah-rumah mereka, tadi saya juga sampaikan di dalam khotbah bahwa rumah mereka itu tidak seperti kita yang tertutup. Jadi kita ibadah pada hari ini ya, orang luar kan gak bisa dengar apa yang saya khotbahkan, orang luar gak bisa dengar pujian kita. Tetapi mereka berkumpul di rumah-rumah yang terbuka. Jadi rumah pada zaman dulu itu bukan tertutup seperti ini, rumah-rumah yang terbuka, lalu mereka berkumpul dan ketika mereka menyanyi memuji Tuhan, orang lewat, orang menyaksikan. Kenapa ya pujian mereka begitu indah? Kenapa ya mereka begitu hangat? Kenapa ya mereka begitu ramah? Kenapa ya mereka ada senyuman, ada sukacita? Lalu mulai mendengarkan apa yang di-sharingkan, doa mereka, firman yang dibacakan. Dan disitulah orang-orang menjadi kepingin. Kami ingin juga menjadi bagian daripada komunitas itu. Ini komunitas yang sungguh hidup. Kami ingin menjadi seperti mereka. Jadi itu mereka mendengarkan pujian yang menenangkan hati, perkataan yang lembut, firman yang memberikan pengharapan di tengah dunia yang jahat. Melihat sikap yang ramah, kesediaan mengulurkan tangan. Maka itu menjadi satu hal yang menjadi daya tarik. Daya tarik bagi orang-orang luar yang belum mengenal mereka. Nah saudara sekalian, apakah komunitas itu tidak pernah ada cekcok? Apakah komunitas itu tidak pernah ada salah paham satu dengan yang lain? Saya percaya kalau saudara berelasi dengan orang secara langsung, saudara pasti ada perbedaan pendapat. Betul enggak? Saudara berkomunikasi dengan orang lain pasti ada salah paham. Semua tidak mungkin kita hindarkan saudara. Nah orang seringkali komplain, mengapa sih di gerejaku banyak masalah? Mengapa sih di gerejaku orang sering ada cekcok, ada yang berseteru satu dengan yang lain. Saya pernah mendengar satu khotbah dan jawabannya mengejutkan saya dan jawabannya juga mengingatkan saya bahwa inilah gereja Tuhan. Kenapa sih orang cekcok satu dengan yang lain? Kenapa orang cekcok? Karena beda sifat? Kenapa orang cekcok satu dengan yang lain? Kalau saudara pernah cekcok dengan teman di kantor atau saudara cekcok dengan teman di gereja, mengapa sih kita cekcok? Atau saudara antar saudara bisa ada ribut lah, ada berantemnya. Kenapa sih bisa ada berantem seperti itu? Jawabannya karena ini jawabannya agak out of the box gitu ya. Dia mengatakan kenapa sih kita cekcok sama orang? Jawabannya adalah karena kita dekat. Kalau saudara naik angkot ya, ngapain sih? Senggol-senggolan. Kenapa? Karena dekat, sesak. Coba kalau naik angkot, penumpangnya cuma 2. Satu depan, satu belakang. Oh saudara nggak pernah cekcok, mau gini-gini juga nggak apa-apa, nggak pernah kena, iya kan? Tapi kita karena dekat, makanya kita kemudian relasi, bisa timbul percekcokan, itu karena kita dekat. Maka di dalam gereja, kita seringkali melihat cekcoknya itu, tapi lupa bahwa kita bisa cekcok karena kita dekat. Bayangkan ya kalau kita gerejanya online semua. Saudara online, satu ikut dari Kelampis, satu ikut dari Surabaya Barat, satu ikut dari mana, dan semuanya ikut secara online. Saudara bisa ribut nggak? Enggak, saudara nggak bisa ribut kok. Gerejanya tentram, gerejanya aman, gerejanya nggak pernah ada masalah. Kenapa? Karena pendetanya khotbah dari rumah, pemain musiknya tinggal diputar lagunya, lalu baik-baik saja. Karena kita jauh, karena kita tidak dekat. Maka waktu kita bisa ribut, nikmati. Meskipun nggak menganjurkan ya bahwa kita ribut dalam gereja ya, tidak. Tetapi pasti ada masalah dan di dalam masalah itulah kita menikmati bahwa inilah teman atau saudara persekutuan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan di dalam kesempatan kita hadir secara fisik ini ya, ini menjadi satu kesempatan yang kadang-kadang kita merasa tidak nyaman tapi kita akan sangat merindukan itu. Jadi saudara kadang-kadang datang ibadah ya, pas di samping itu orang itu terburu-buru pergi gereja belum sikat gigi. Wah nyanyinya kenceng lagi, waktu nyanyi wow gitu ya, baunya gitu ya. Saudara kesel,
Pokoknya aku nggak mau lagi sama orang itu samping dia. Atau saudara mungkin datang minyak rambutnya terlalu bau atau apa. Kita merasa kesel begitu ya. Tapi ada waktunya di mana kita merindukan itu. Dulu saya kenal ada suami istri. Setiap hari istrinya ngomel. Ngomel karena suaminya itu kalau malam minyak rambutnya kan tebel. Zaman dulu kan minyak rambut itu yang tanco itu kan. Yang mengkilap. Bahkan sampai sampai angin badai pun tidak bisa menerpa begitu ya. Dan kalau tidur itu nggak pernah cuci rambut. Jadi dia tidur malam itu tidur di bantal. Jadi suami istri nih, suaminya tidur di bantal. Setiap kali bangun pasti bau minyak rambutnya itu tajam. Maka istrinya selalu ngomel. Yuk kalau malam mau tidur, cuci rambut dulu lah, bau segala macam. Satu hari suaminya kena serangan jantung. Dan suaminya dipanggil Tuhan. Wah, hari itu istrinya peluk bantal itu, cium terus baunya. Istrinya bilang, nanti sudah hilang baunya. Nggak boleh cuci, saya mau terus cium bau minyak rambutnya. Loh, waktu ada ribut, waktu tidak ada kangen. Maka saudara sekalian nikmati waktu kita boleh bersekutu. Karena ada waktunya di mana saudara merindukan sosoknya Fandi. Mimpin pujian ya, saudara rindu loh. Mungkin saudara kadang-kadang pikir, wah Fandi ini itu nyanyinya lama gitu ya. Saudara akan merindukan sosok Fandi. Jadi kadang-kadang dalam hal-hal seperti ini Tuhan memberikan anugerahnya kepada itu gerejanya. Nah kita kembali ke itu kisah para rasul. Nah orang-orang Kristen dalam kisah para rasul itu mereka begitu rindu bertemu satu dengan yang lain. Dan mereka tidak puas hanya ketemu seminggu sekali untuk kebaktian seperti biasa begitu ya. Alkitab mengatakan mereka rindu bertemu setiap hari. Kisah Rasul 2:46. Mereka rindu untuk memenangkan jiwa setiap hari. Sama-sama pergi cari jiwa. Kisah Rasul 2:47. Mereka rindu untuk berdoa dan menyelidiki Alkitab setiap hari. Kisah Rasul 17 ayat ke-11 ini enggak. Lalu kemudian mereka rindu untuk bertambah banyak setiap hari. Itu Kisah Rasul 16 ayat ke-5. Jadi saudara sekalian kita bisa melihat bahwa iman Kristen mereka itu adalah realitas sehari-hari. Bukan rutinitas sekali seminggu. Jadi mereka sungguh-sungguh menikmati fellowship itu. Mereka kepingin, mereka rindu setiap hari bersama-sama. Dan mungkinkah semuanya itu terjadi kalau teknologi pada zaman itu sudah memungkinkan adanya digital church. Lalu jemaat memilih bersekutu di dalam digital church. Mungkinkah semuanya itu akan terjadi? Saudara sekalian kita akan kehilangan banyak hal ketika kita beralih kepada digital church. Saya sangat mengingat masa-masa ketika anak-anak masih kecil ya. Sekarang anak-anak sudah besar. Waktu mereka masih kecil, kami di Jakarta kebaktian di pusat itu, anak-anak sekolah minggunya pagi. Wah itu membangunkan mereka, itu seperti mau perang dulu saudara. Membangunkan, kasih mandi anak 3, dandanin, pakaikan pakaian, lalu bawa ke gereja. Kadang masih ngantuk-ngantuk, digendong ke mobil. Itu semuanya perjuangan setiap minggu. Tapi sekarang kalau saudara tanya, mau nggak zaman itu ada digital church? Anak-anak ikutnya sekolah minggu secara online. Saya mengatakan tidak. Saya menikmati masa seperti itu. Meskipun rasanya berat, harus setiap minggu menjalani itu. Nah saudara sekalian, jikalau semuanya itu sudah ada teknologi itu pada zaman digital, pada zaman jemaat mula-mula, maka kita tidak akan melihat pertumbuhan gereja yang seperti itu. Hari ini orang-orang tergila-gila dengan kehidupan yang serba digital. Seakan-akan kita bisa berada dimanapun dalam dunia digital kita. Seakan-akan kita bisa berada dimanapun juga. Tapi saya ingat perkataan daripada seorang filsuf bernama Seneca 2000 tahun yang lalu. Seneca mengatakan satu kalimat. To be everywhere is to be nowhere. Saudara, ini 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mengatakan kalimat itu. To be everywhere is to be nowhere. Saudara kepingin berada di semua tempat. Saudara tidak sedang berada di mana-mana. Maka ketika kami kadang-kadang pergi sekeluarga, pergi berwisata. Anak saya suka bilang, gak usah foto-foto. Kita just enjoy momen yang akan lewat itu. Kadang-kadang kan kita kepingin menangkap momen itu. Tapi ketika kita menangkap momen itu, ini momen sayang, foto. Atau mau makan nih ya, kita foto. Cek. Jadi sebelum makan kita biasanya lupa doa, foto dulu.
Kalau sempat berdoa gitu ya orang biasanya. Nah, tapi apakah semuanya itu akan menjadi memori yang kita akan ingat lagi? Ya jujur ya, banyak foto-foto itu yang kita tidak akan pernah buka lagi. Banyak foto itu yang akhirnya ada dua orang, saya lupa siapa namanya ya, di dalam buku daripada Neil Postman itu. Dia mengatakan ada dua orang, satu mengatakan begini, untuk masyarakat kita kekang informasi sebanyak-banyaknya. Kita tahan supaya mereka tidak dapat informasi. Kalau masyarakat dapat informasi bahaya. Tapi ada yang satu mengatakan berikan saja informasi sebanyak-banyaknya. Mereka tidak akan bisa memilah mana yang penting, mana yang tidak. Pada zaman kita informasi begitu kayak banjir ya, membanjiri kita ya. Sampai kita kadang-kadang tidak bisa bedakan mana yang penting, mana yang tidak. Saudara punya foto banyak gak? Banyak sekali. Ketika saya dulu dari SD, SMP itu belajar foto, itu pakai foto yang film ya. Foto film, beli fotonya, pasang, lalu kemudian ceklet-ceklet dengan kapasitas 24, 36, 12 begitu ya. Hanya 12 kali ceklekan dan itu harus pilih betul-betul momen-momen yang sangat-sangat penting untuk kita foto. Maka Seneca mengatakan to be everywhere is to be nowhere. Itu sangat betul saudara sekalian. Maka ada hal yang bisa dikerjakan lebih baik tentu dengan teknologi digital ya. Tuhan kasih kita teknologi untuk kita berkembang. Alkitab juga menceritakan manusia mulai daripada taman, nanti di Wahyu berakhir di kota. Berarti ada perkembangan di dalam teknologi. Tuhan menciptakan, memberikan kepada kita teknologi untuk kita berkembang sebagai manusia. Tetapi ada hal yang tidak bisa digantikan dengan teknologi. Itu saudara boleh baca buku daripada J. Kim, seorang pastor yang melayani di Silicon Valley. Dia menulis satu buku berjudul Analog Church. Dia mengatakan begini, ada temannya itu kerja di, temannya itu seorang penulis musik lah. Tapi musiknya itu musik yang digital, apa yang biasa ya, yang di klub-klub malam itu, cet gitu ya. Dan dia mengatakan temannya itu sangat menghasilkan banyak uang dari musik seperti itu. Tapi satu kali temannya pergi gereja, temannya kemudian pulang dengan kecewa. Temannya bilang, Jay, saya nggak bisa lagi ke gereja seperti itu. Itu kenapa? Saya merasa tidak ada beda dengan pekerjaan saya. Musiknya mirip, lampu-lampunya mirip. Saya merasa tidak ada bedanya. Dia mengatakan saya merindukan gereja yang tetap ada musik yang hymn, tetap gereja yang berbeda daripada dunia saya. Dia mengatakan seperti itu. Nah dalam bukunya itu Alone Together, seorang penulis bernama Sherry Turkle dia menuliskan begini. Tentang anak-anak dia mengatakan, anak-anak itu senantiasa bersaing untuk mendapat perhatian orang tuanya. Wah ini saudara sih perlu dengar ya. Kemarin seminar dari Pendeta Heru mengenai favoritism. Memang anak-anak itu berjuang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Jadi ya ini sedikit info ya. Anak pertama itu biasanya mendapatkan attention penuh dari orang tua. Anak terakhir mendapatkan affection yang penuh dari orang tua. Nah anak antara ini biasanya ada yang kekurangan defisit perhatian. Tapi bersyukur ya saya melihat kemarin juga atau itu mama dari Fandi sharing ya. Bahwa ternyata di antara 3 anak-anak nggak ada perbedaan. Itu kebahagiaan loh. Nah itu Sherry Turkle itu mengatakan bahwa anak-anak senantiasa bersaing untuk mendapatkan perhatian daripada orang tuanya. Tapi anak-anak generasi ini mengalami sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Kalau sebelumnya mereka menghadapi orang tua yang begitu sibuk dengan kerjaan, begitu sibuk dengan teman, atau begitu sibuk satu dengan yang lain, papa dengan mama. Hari ini anak-anak bersaing untuk mendapatkan perhatian orang tua yang secara fisikal itu dekat. Karena banyak orang tua sekarang yang work from home. Secara fisikal dekat, tetapi secara mental mereka berada di tempat lain. Papa, apa sih? Karena mengganggu sesuatu hal yang dia sedang berurusan dengan dunia dalam dunia digital dia. Nah ini sangat real saudara sekalian. Jadi bukan hanya dalam relasi orang tua dengan anak, tetapi itu juga berlaku di dalam segala macam relasi kita dengan pasangan kita, dengan teman, dengan rekan sekerja, rekan sepelayanan, teman sekolah, jemaat dan lain-lain itu semuanya berlaku dalam relasi kita. Jadi kita mungkin kita melihat banyak jemaat ya, berapa banyak yang kita kenal. Berapa banyak yang kita sungguh-sungguh tahu. Nah saya kadang-kadang lihat, tahu ini jemaat ya, tahu jemaat ini namanya ini, itu namanya itu. Tetapi apakah saya betul-betul mengenal mereka? Kadang-kadang tidak. Maka melalui misalnya kita makan bersama, ngobrol bersama, di situ saya baru bisa tahu orangnya seperti apa, karakternya seperti apa. Jadi saudara sekalian ini satu hal yang sangat real. Kita kadang dekat secara fisik, tetapi kita jauh satu dengan yang lain dalam hal yang benar-benar penting. Kita itu jauh satu dengan yang lain.
Dunia digital menawarkan orang sebut sebagai lautan informasi yang tanpa dasar. Tetapi kita kehilangan kehadiran analog di sekitar kita. Saya ingat satu cerita ya, bagaimana seorang dari kampung, ini zaman dulu belum zaman digital. Dia pergi beli radio transistor ke kota. Lalu setelah beli radio transistor, wah senang sekali dia. Dia pulang, dia putar radio. Ketika dia nyalakan, dia putar radionya mengatakan begini. Inilah Radio Republik Indonesia. Lalu radio itu memberitakan peristiwa pencurian di Amerika, telah terjadi pembobolan bank, lalu telah terjadi pencurian di Bangkok, segala macam dunia kriminal diceritakan. Lalu dia tidur. Besok pagi dia bangun, dia turun ke bawah ke rumah panggung. Dia turun ke bawah, rupanya orang sudah curi ayamnya. Wah, dia begitu marah. Dia naik ke atas, dia ambil itu radio dan dia banting itu radio. Dia bilang apa? Radio cilaka. Kejahatan kriminal di tempat lain bisa dikasih tahu. Pencurian di bawah rumah saya dia tidak mau kasih tahu. Ini radio tidak guna. Dia marah sekali. Karena yang jauh diberitakan. Kenapa yang dekat tidak dikasih tahu? Nah saudara sekalian, dalam dunia digital kita, lautan informasi itu membuat kita kehilangan kehadiran analog di sekitar kita. Kita begitu sibuk berkomunikasi dengan dunia, dalam dunia digital, dan kita menyia-nyiakan kesempatan untuk bersekutu dengan orang yang hadir secara fisik di sekitar kita. Jadi bersyukur sekali kalau saudara boleh hadir pada sore ini. Meskipun mungkin saudara rasa bosan, saudara rasa apa ya. Tapi ini kehadiran yang tidak bisa digantikan. Dan inilah kemudian kita melihat wajah daripada komunitas dalam dunia digital. Tetapi tentu kita tidak serta-merta menyingkirkan teknologi ya. Seperti orang-orang emis ya. Tahu ya, orang-orang emis yang dia tidak mau pakai teknologi. Tapi even orang emis punya channel YouTube. Orang emis nggak mau pakai teknologi. Tapi even mereka punya channel online loh saudara sekalian. Nah teknologi adalah bagian daripada budaya di mana kita bertumbuh, berkembang sebagai manusia. Tapi Tuhan memberikan kemampuan berteknologi itu sebagai pelayan di dalam kita menjalankan mandat budaya. Kita ingat, teknologi tidak bisa mengambil alih sebagai Tuhan. Teknologi itu sebagai pelayan di dalam kita menjalankan mandat budaya kita. Untuk kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi mereka yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Teknologi itu bukan untuk mengisolasi kita daripada Allah dan sesama kita. Nah mari kita kembali kepada keunikan daripada gereja. Gereja itu selalu dikenali dengan apa? Gereja itu berbeda ya saudara. Jadi saudara punya klub ya. Itu beda dengan gereja. Gereja itu selalu dikenali dengan kemampuannya untuk menciptakan dan mengundang orang-orang masuk ke dalam ruang dan pengalaman yang transenden. Ingat ya, inilah ciri daripada gereja. Kita menciptakan ruang dan pengalaman yang transenden. Saudara punya klub basket, saudara punya klub apa segala macam ya. Itu ruang yang horizontal ya. Tapi gereja itu mengundang orang-orang masuk ke dalam ruang dan pengalaman yang transenden. Itulah sebabnya mengapa gereja tidak menjadi serupa dengan misalnya kalau saudara, kan orang mengatakan sudahlah gereja itu mengakomodir anak-anak muda. Kita harus memberikan mereka apa yang mereka suka. Justru gereja akan kehilangan warnanya. Gereja akan kehilangan perbedaan itu, kehilangan ruang dan pengalaman yang transenden ketika kita menyajikan sesuatu yang tidak berbeda daripada dunia di luar sana. Dan gereja selalu paling efektif ketika dia berbeda. Nah ini gereja paling efektif ketika berbeda dengan budaya yang dominan pada masa itu. Ketika gereja bergerak maju, tak kala dunia bergerak mundur. Ini yang selalu Pak Tong katakan kan, ikan hidup ialah ikan yang melawan arus. Ikan mati ialah ikan yang ikut arus. Dan gereja itu paling efektif waktu dia beda dengan budaya dominan pada masa kini. Itulah sebabnya mengapa kita melihat ya, bahwa kita mempertahankan satu jenis ibadah yang berbeda yang mungkin orang mengatakan boring. Kenapa sih GRI nggak ambil aja pakemnya daripada pada umumnya anak-anak muda suka seperti itu. Nah ada sesuatu hal yang kita nggak bisa berkompromi dengan itu karena itu gereja dia akan paling efektif ketika dia berbeda dengan budaya dominan pada masa itu. Ketika dia bergerak maju tak kala dunia bergerak mundur. Dan kita harus ingat bahwa gereja itu bukanlah toko. Gereja bukanlah toko. Gereja bukanlah showroom. Sehingga yang diutamakan itu adalah nilai jual. Dan omset alias number. Ingat ya, gereja itu bukan toko. Lalu kita mengutamakan nilai jual. Bagaimana kita menjual gereja kita? Bagaimana kita
menampilkan sesuatu hal yang menarik orang untuk datang kepada gereja. Lalu kemudian kita memakai sesuatu, ya tidak salah pakai teknologi, tapi kita menampilkan gereja yang tidak berbeda dengan klub atau dengan toko online atau dengan apa yang lain. Lalu kita memperhatikan hanya numbers. Tetapi kita harus ingat bahwa gereja memiliki tugas untuk memuridkan orang-orang. Yesus mengatakan bahwa muridkanlah. Jadikanlah segala bangsa muridku. Itu yang Yesus katakan. Inilah tugas daripada gereja. Dan saudara tahu pemuridan membutuhkan apa? Pemuridan itu tidak membuat orang menjadi wow. Ketika datang ke gereja pengkhotbahnya luar biasa mirip Brad Pitt. Lalu khotbahnya luar biasa berapi-api. Wah, singernya suaranya itu kayak Indonesian Idol deh. Lalu musiknya itu profesional banget. Tentu kita harus mengejar kualitas dalam ibadah ya. Tetapi kita harus ingat bahwa pemuridan membutuhkan sesuatu yang berbeda. Pemuridan membutuhkan kesabaran. Pemuridan membutuhkan kedalaman. Pemuridan membutuhkan komunitas. Kesabaran, kedalaman, komunitas. Hal-hal yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai pada zaman digital kita. Digital kita tidak membutuhkan kesabaran. Apaan itu tonton sampai 1 jam khotbah? Kita nonton 15 detik aja kita sudah bisa menentukan mau apa enggak gitu. Sangat anti kesabaran, sangat anti kedalaman. Kalau yang dalam, lu jangan haraplah yang dalam bisa tangkap viewer banyak. Lu khotbah makin dalam, yang nonton makin dikit. Maka ada sesuatu pemuridan itu, kesabaran, kedalaman dan komunitas yang bertentangan dengan nilai-nilai pada zaman digital kita. Itulah sebabnya Yesus menggunakan metafora apa? Yesus menggunakan metafora pokok anggur dan rantingnya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5-8, di situ Yesus mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Nah saudara bisa lihat ya, sama-sama lihat pada slide kita. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, kamu minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Nah saudara, ketika Yesus bicara mengenai perumpamaan pokok anggur dan rantingnya itu saudara sekalian, di situ mau mengatakan bahwa perlu waktu bagi cabang itu menghasilkan buah. Cabang itu tidak serta-merta instan menghasilkan buah dalam sekejap. Perlu waktu, perlu perawatan yang teratur, perlu disiram, perlu dipangkas, perlu pemeliharaan setiap hari. Ada maintenance yang tidak mudah untuk cabang itu menghasilkan. Dan Yesus mengatakan itulah relasi antara aku dan engkau. Antara pokok anggur dengan rantingnya. Perlu ada kesabaran. Maka undangan untuk tetap tinggal dalam Yesus itu adalah undangan untuk melakukan pekerjaan yang seperti ini, saudara. Kita tidak mungkin mengharapkan melalui persekutuan pemuda satu kali, kita langsung menciptakan komunitas pemuda yang begitu hangat, begitu efektif dan sebagainya. Tidak. Perlu waktu untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Nah kita pada akhirnya kita melihat ya bahwa apakah dunia kita akan menuju kepada dunia yang dikuasai oleh digital? Apakah gereja-gereja seperti ini, persekutuan seperti ini makin lama akan makin membosankan dan ditinggalkan oleh orang? Tidak. Kita mulai melihat pengharapan bahwa dunia akan merasakan satu kerinduan untuk keluar dari kungkungan digital. Dunia itu ada satu kerinduan yang dimana mereka ingin melepaskan diri daripada mayoritas ikatan dunia yang digital ini. Maka saudara lihat ya, terlepas dari berita suram tentang menurunnya kehadiran daripada anak-anak muda di gereja, terlepas daripada berita suram tentang makin pasifnya keterlibatan anak-anak muda di gereja, tapi saudara mulai melihat, kita akan mulai melihat bahwa ada pergeseran di kalangan anak-anak muda di dalam meresponi ketegangan di dalam dunia digital kita zaman ini. Itu saudara kira kita akan makin menuju kepada dunia digital yang bablas, saudara mulai keliru. Anak saya umur 17, dia mulai merasakan kebosanan dengan dunia digital. Maka dia kembali kepada dunia analog. Dia merindukan sesuatu yang analog, tidak lagi yang digital. Maka kalau beli buku, dia cari buku yang fisik. Kalau kemudian dia malah merindukan kalau bisa dengar musik dari piringan hitam.
mereka mulai merasa tidak nyaman dengan dunia digital. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang namanya David Sachs begitu ya. Dia menuliskan satu buku yang berjudul The Revenge of Analog. The Revenge of Analog yang memberitahu kita bahwa betapa generasi muda itu mulai tertarik kepada yang bukan digital. Anak-anak muda itu mulai tertarik dengan kamera Polaroid. Itu kamera yang zaman kita dulu, lalu kemudian kita tergila-gila dengan kamera digital, lalu kemudian dengan HP, tetapi mereka mulai kembali kepada zaman Polaroid. Anak saya yang besar, dia membeli satu kamera Polaroid dan dia sangat suka dengan kamera itu. Karena apa? Karena kita tidak memiliki keleluasaan untuk bersifat sembarangan gitu. Dalam arti gini, foto, ya sudahlah, saya foto sesuka saya 10 foto. Tetapi dunia Polaroid mengajarkan kepada kita nilai apa yang berarti, apa yang penting, apa yang perlu saya tangkap, apa yang harus saya pilih. Nah ini satu hal yang kita melihat ya bahwa dalam buku itu, The Revenge of Analog, dia melihat generasi muda tertarik kepada kamera itu Polaroid, lalu tertarik dengan buku cover kulit. Jadi mereka menikmati buku itu, cium baunya, covernya itu ya. Dan salah satu hal yang paling jelas itu adalah pada penjualan piringan hitam. Kita kira piringan hitam sudah akan ditinggalkan orang. Sudah dari piringan hitam masuk kepada kaset, kaset kemudian masuk kepada dulu namanya laserdisc ya. Lalu kemudian jadi VCD apa segala macam. Nah ini satu hal yang kita kadang lupa. Penjualan piringan hitam itu meningkat. Dan pada tahun 2007 itu hanya terjual kurang dari 1 juta kopi. Tetapi tahun 2015 terjual 12 juta kopi. Dengan penjualan tahunan itu meningkat selalu lebih daripada 20%. Maka orang mulai bergeser. Di dalam buku itu, Jay Miller, mantan direktur marketing di United Record, dia mengatakan begini, digitalisasi seperti Spotify, saudara, digitalisasi itu adalah puncak dari kemudahan. Tetapi piringan hitam adalah puncak dari pengalaman. Saudara, langganan Spotify itu kan puncak daripada kemudahan ya. Mau dengar lagu apa gampang carinya. Mau dengar lagu ini, lagu itu semuanya kita bisa dapatkan. Tetapi dia mengatakan piringan hitam adalah puncak dari experience. Mengalami secara langsung. Ya, ada perbedaan. Lalu kemudian kita melihat toko-toko buku mulai tutup ya. Siapa di sini yang waktu kecil hobinya pergi ke Gramedia, baca buku tapi tidak beli. Baca buku komik. Itu ponakan saya dulu, zaman kita kecil kalau ke mall tinggal ditaruh aja di Gramedia. Mereka duduk 4 orang di lantai, bisa buku komik itu baca sampai sore. Beli, nggak ada uang saku gitu ya. Nah, kemudian dengan dunia digital, Amazon, lalu toko-toko buku mulai kolaps, mulai tutup. Di Jakarta kita ada itu toko buku Gunung Agung yang waktu kita kecil, wah kita sangat enjoy. Toko buku satu persatu itu tutup. Dan kita mengatakan bahwa era toko buku itu sudah berakhir. Siapa bilang? Ternyata tidak. Amazon sendiri punya rencana untuk membuka 3.000 toko buku secara fisik. Akhirnya mereka melihat bahwa generasi muda sangat merindukan berjalan di lorong antara rak-rak buku, lalu mencium bau buku yang berbeda. Ada satu sensasi waktu kita beli buku dan kita cium baunya, atau kemudian buku itu kena tumpahan kopi, tumpahan air, agak melengkung, tapi itu meninggalkan satu kenangan. Waktu kita buka buku itu lagi, kita mengingat sesuatu peristiwa itu. Dan ada satu momen yang itu priceless bagi kita ketika kita menikmati apa yang dikatakan itu analog itu. Jadi memang beli buku secara online memang nyaman, tetapi tidak memberikan pengalaman. Nah generasi yang lebih muda mereka tumbuh, mereka ingin merasakan pengalaman dengan sesuatu yang mereka bisa lihat, mereka bisa dengar, mereka bisa rasakan dan mereka bisa sentuh. Jadi generasi muda itu mereka sadar bahwa memesan buku secara online dan berjalan-jalan di toko buku itu dua pengalaman yang sangat berbeda. Dan mereka merindukan pengalaman analog. Dan saya percaya gereja pun demikian. Gereja pun demikian. Orang-orang merindukan pengalaman yang berbeda dibandingkan bersekutu dan melayani secara online. Ada ruang transenden yang kita tidak bisa temukan di dalam dunia digital, saudara. Ruang transenden itu.
Dan saya percaya kita masih sangat membutuhkan analog fellowship itu. Dan di dalamnya ada analog relationship. Maka saudara sekalian, saya dorong kita untuk masuk ke dalam KTB-KTB atau masuk ke dalam persekutuan-persekutuan. Kadang kita mengatakan, aku nggak nyaman, aku di situ nggak bisa ngobrol. Baru ngobrol sebentar sudah nggak bisa nyambung. Nah saudara perhatikan, kenapa kita nggak bisa nyambung? Ketemu orang di gereja ya, kita nggak bisa nyambung. Ngomong sebentar rasanya garing, rasanya nggak ini. Nah Sherry Turkle dia katakan begini, untuk kita betul-betul masuk ke dalam percakapan, misalnya ya saya ketemu dengan Fandi ya, saya ngobrol ya. Halo, apa kabar? Siapa namamu? Oh, Fandi. Oke, tinggal di mana? Oke, setelah itu kita mengatakan nggak bisa nyambung. Nah, Sherry Turkle mengatakan rata-rata dibutuhkan, ini rata-rata ya, dibutuhkan 7 menit untuk kita mulai bisa masuk ke dalam percakapan. Jadi kalau kita mau fellowship-nya itu cepat-cepat, buru-buru, saudara nggak akan menikmati itu. Minimal 7 menit saudara butuhkan untuk saudara bisa mulai bercakap-cakap. Maka kita membutuhkan kesabaran. Sebagaimana percakapan membutuhkan 7 menit supaya bisa akrab, demikian pula ketika saudara masuk dalam KTB, dalam persekutuan, jangan buru-buru mengatakan, aku tidak nyaman di KTB ini. Ngomongnya nggak bisa nyambung, saudara sabar. Saudara akan menikmati persekutuan itu. Dan persekutuan itu sangat indah saudara sekalian. Butuh waktu, butuh kesabaran seorang ibu, butuh ketekunan seorang gembala. Maka saudara sekalian biarlah kita boleh menikmati persekutuan dalam dunia yang analog ini. Dan terakhir saya menutup dengan salah satu poin daripada buku daripada itu seorang bernama Sam. Ini dia namanya Sam Chan gitu ya. Kalau kita langsung baca secara singkat bahaya ya, jadi Sam Chang gitu ya. Sam Chang itu lain dengan Sam Chan gitu ya. Kayak Jackie Chan gitu. Cuma namanya Sam Chan gitu ya. Dia tulis ada 10 alasan, 10 reason kenapa orang-orang pada zaman ini tidak tertarik dengan pemberitaan Injil. Kenapa mereka menolak atau mereka sudah ada jarak ketika orang memberitakan Injil pada mereka. Karena mereka, satu poin yang dia katakan ialah karena mereka melihat Injil itu tidak real di dalam kehidupan orang Kristen. Injil itu tidak nyata. Apa itu gospel? Oke, lalu you ngomong tentang Injil ya. Tapi ketika mereka tidak melihat Injil itu nyata dalam kehidupan orang Kristen, mereka tidak tertarik. Pada generasi sebelumnya pertanyaan pertama yang ditanyakan orang adalah, is it true? Benarkah seperti itu? Tapi sekarang pertanyaannya lain. Pertanyaan yang paling penting bagi mereka adalah, apakah hal itu nyata di dalam kehidupan engkau, di dalam kehidupan Anda? Dengan kata lain, mereka ingin melihat apakah orang-orang Kristen itu menjalani apa yang mereka katakan. Apakah orang Kristen itu menjalani firman yang mereka sampaikan itu, walk the talk. Selaraskah omongan dengan hidup sehari-hari? Maka saudara sekalian, apakah yang paling bisa membuat mereka melihat itu ialah persekutuan secara analog. Relasi secara analog di antara orang Kristen, itulah yang membuat mereka bisa melihat. Oke, mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kepada kami persekutuan secara analog di antara orang-orang percaya yang seringkali kami tidak nyaman berada bersama dengan mereka, kami tidak suka, atau mungkin kami ada cekcok, kami ada perselisihan, tapi Tuhan ajar kami untuk menikmati persekutuan itu. Persekutuan dengan orang yang Tuhan tempatkan bisa mengasah karakter kami, persekutuan dengan orang-orang yang bisa menghangatkan kehidupan kami, memberikan kepada kami satu pengertian yang lebih luas, membawa kami kepada relasi yang lebih matang sebagai manusia. Biarlah kami boleh menikmati ya Tuhan persekutuan-persekutuan seperti itu. Kami bersyukur untuk teknologi yang Tuhan berikan dan berikan juga kepada kami bijaksana untuk kami memanfaatkan teknologi itu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.